Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Malolo ya, channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentunya tentang dunia pertanian. Baik sahabat petani, seperti biasa kali ini saya akan berbagi kembali kepada sahabat petani tentang mesin diesel ya untuk mengairi tanaman sawah kita sahabat petani. Ini saya sekarang sedang melakukan pengairan tanaman kacang tanah sahabat petani ya. Jadi pompa dieselnya itu ada di sebelah utara itu ya sahabat petani ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini saya menggunakan irigasi ini. Kalau orang Roma nyebutnya ini selokan sahabat petani ya. Menggunakan selokan dari ujung utara sana sampai ke selatan sana sahabat petani. Jadi jaraknya itu kira-kira sekitar berapa ya? Adalah sekitar antara 500 sampai 300 meter sahabat petani ke selatan sana sahabat petani. Ya, nanti saya tunjukkan saya menggunakan pompa apa, mesin dieselnya berapa, nanti saya informasikan kepada sahabat petani. Seperti biasa sahabat petani, sebelum lanjut video ini silahkan di subscribe ya. Subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Yang paling penting silahkan di share kepada sahabat petani yang lainnya, khususnya sahabat petani pemula. Baik sahabat petani, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan. Saya tunjukkan kepada sahabat petani mesin diesel ataupun pompa yang saya gunakan untuk kali ini. Yuk langsung saja cekidot. Oke, yuk langsung kita lihat sahabat petani. Ini bornya saya menggunakan bor 6 dim sahabat petani ya. 6 dim tapi ini langsung di shock, langsung di overloop sahabat petani. Nah ini dia. Semburan airnya ini mantap sekali sahabat petani ya. Nah ini meskipun coba kita dengarkan ya bunyi mesinnya itu sahabat petani ya. Ya, bunyi mesinnya tidak terlalu banter, namun semburan air yang dihasilkan seperti ini sahabat petani. Nah untuk mesinnya saya ini menggunakan 20 PK sahabat petani ya, 20 PK. Untuk bornya seperti biasa saya menggunakan Kawamoto 6 dim. Jadi memang kalau pompa Kawamoto itu terbalik posisi ininya ya, posisi putarannya sahabat petani ya. Ini saya agak besar untuk poli pompanya saya ini menggunakan 12 ini ya, agak besaran karena di poli mesinnya saya ini menggunakan 18 sahabat petani. Jadi poli di mesin ini menggunakan 18, sedangkan poli pompa saya menggunakan 12. Jadi yang penting ya sahabat petani ya, untuk supaya mesin tidak terlalu kencang, kita harus bisa ngakali di antara poli mesin dengan poli pompa sahabat petani. Jadi kalau poli pompa itu seharusnya lebih kecil, kalau untuk poli di mesinnya itu lebih besar dari poli pompa sahabat petani ya. Selisihnya paling enggak lah antara 5 cm kalau bisa, 4 sampai 5 cm poli pompa dengan poli mesin. Poli mesin selisihnya itu 5 cm saja sahabat petani. Coba dengarkan ya. Ini saya mesinnya, gasnya ini tidak terlalu besar, namun semburan airnya ya seperti itu ya sahabat petani ya. Mantap. Jadi di wilayah saya itu rata-rata ya sumbernya itu dangkal sahabat petani. Jadi kalau musim kemarau seperti ini permukaan air itu masih sekitaran 2 sampai 2,5 meter sahabat petani.
Nah, karena ini bornya saya di sini, ini saya kemarin melakukan pengeboran sebenarnya itu nyoba pakai 8 meter sahabat petani, karena saya ingin menggunakan pompa 6 dim ini. Jadi saya pakai dua pipa, berarti 8 meter. Ternyata di kedalaman 8 meter itu sahabat petani sumbernya kecil. Ketika disedot ya menggunakan pompa ini, itu tidak nutut airnya, malah pedot ketika di pertengahan itu sahabat petani. Lalu kemudian karena airnya tidak kuat di kedalaman 8 meter, saya cabut, saya kurangi 4 meter waktu itu, jadi masih kurang besar airnya. Nah, ternyata setelah dikurangi lagi 1 meter tinggal 3 meter ya sahabat petani. Nah, ini sekarang saya menggunakan kedalaman bor atau casing yang saya gunakan ini 3 meter sahabat petani. Meskipun musim kemarau ini mulai dari tadi pagi ya, mengairi tanaman kacang tanah ini, airnya keluarnya tetap seperti ini sahabat petani. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya itu memang kadang kita kan berpikir tambah dalam pengeboran maka juga akan tambah besar air yang dihasilkan. Nah, ternyata tidak seperti itu ya sahabat petani. Maka jika sahabat petani ragu-ragu atau lebih baik ya sebelum melakukan pengeboran, silahkan konsultasi terlebih dahulu dengan tukang bornya, karena tukang bor itu lebih paham tentang di mana sumber besar dan kedalaman berapa sumber yang kecil. Itu biasanya tukang bor itu lebih paham sahabat petani. Ya, seperti itu ya sahabat petani ya. Jadi kalau kadang ada ya, meskipun sumbernya besar, tapi ketika disedot itu tidak keluarnya airnya itu nggak besar seperti ini. Nah, itu kalau katanya orang rumah itu bornya abot, berat sumbernya berat. Saya pernah pengalaman di di lokasi yang lainnya seperti itu sahabat petani ya. Nah, setelah dipindah titik pengeboran itu sekitar 1 meter dari pengeboran awal, kedalaman yang sama malah tambah lebih besar. Karena yaitu tadi sumbernya itu katanya tukang bor di wilayah saya itu berat, abot gitu. Jadi harus dipindah lokasinya. Jadi itu ya sahabat petani ya, jika sahabat petani itu kadang kan ada di kedalaman 40, kedalaman 70 meter permukaan air kadang naik. Nah, ketika disedot ternyata itu tidak kuat, sumbernya kecil. Ketika disedot hasil yang semburan yang dihasilkan oleh pompa itu kecil. Ternyata itu kadang bukan masalah pompanya sahabat petani, namun permasalahannya ada terletak di lokasi atau posisi pengeboran sahabat petani. Nah, ini buktinya punya saya. Pertama saya lakukan di 8 meter, ternyata airnya kecil. Setelah ditarik menjadi 3,5 meter, ya inilah hasilnya. Meskipun seharian ini dipergunakan ini debit air ya, tidak berkurang, tetap besar seperti ini sahabat petani. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Jika ada sahabat petani ingin menanyakan terkait dengan pengeboran dan terkait dengan merek pompa ataupun mesin, silakan sahabat petani langsung komentar di kolom komentar daripada video ini. Oke, seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya. Mantap. Ya.